Nah, tuh boleh join. Eh, Kodenya di situ ya. Ini kita iseng-iseng aja, jadi ini nggak akan masuk ke penilaian atau super member. Kita coba referensi ulang aja ke materi sebelumnya, supaya bisa ingat lagi. Setelah ada yang lupa kan. Ayo join, join. Tuh, ada Galanggal Dolittle. Oh, masih ada satu nih. Di sini ada 28 orang. Ayo, Macadamiamu, Macadamiamu. Ayo, 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 ayo. BTW nanti mungkin minggu ini kita bakal ngadain open discuss di Discord. Jadi mungkin ntar kita bakal eh, coba untuk bantu-bantu kalian yang mungkin masih ada kendala, mungkin di penginstalan Flutter-nya mungkin ada kendala atau mungkin di Android Studio dan lain-lain supaya di next study group itu udah bisa jalan gitu. Soalnya kan ini di akhir study group ini kan kita bakal coba running Flutter kan, coba ngenalin kalian gimana cara buat project Flutter dan ngerunningnya gitu. Nah, di next study group itu kita bakal benar-benar fokus di si Flutter-nya gitu. Jadi udah masuk ke Flutter. Karena kan kita cuma ada 6 study group ya. Jadi kita mepet-mepetin gitu. Supaya kalian efisien juga gitu dalam belajar Flutter-nya. Jadi aku harapin kalian di study group kedua ini, pertama itu kan udah bisa install Flutter-nya udah jalan. Kedua, kalian udah paham basic dari Dart dan juga materi yang hari ini bakal kalian pelajari nanti. Oke, ada 19 orang. 9 orang lagi nih. Ayo, 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 ayo. Oh, ini nggak bisa diganti namanya ya? Oke, ada 6 orang lagi. 7 orang. Turnip Ahab tuh ada tuh. Siapa lagi nih? Nah, oke, ayo berapa lagi nih? 2 orang lagi, 2 orang. 4 orang lagi, 4 orang. Ayo, 4 orang lagi, 4 orang lagi. Kita mulai study group hari ini dengan sebuah quiz. Oke, kayaknya udah mentok 24 ya. 4 orang lagi kayaknya eh, ada kendala atau mungkin kita start aja biar efisien waktu juga. Oke, ready? I'll start ya. Ayo, ayo kerjain. Oh, Artichoke Asriel siapa nih? Pemimpin. Waduh, Garbanzo. Salah satu nih kayaknya. Ayo, 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 ayo. Ini karena nggak ada namanya ya. Kayak takut keliru nanti kalau misalkan yang juara 1, 2, 3 boleh mungkin aku tanya ya siapa. Aku belum set namanya kayak jadi nggak bisa diubah. Ayo, ayo. Artichoke Asreal nih masih memimpin di 4 streak.
nasi, artichoke Asriel, sama wow, konkren. Aduh, salah satu artichoke Asriel. Oke, konkren sekarang yang memimpin nih. Masih memimpin tuh. Strike 6. Ya, salah satu konkren. Sayang sekali. Disusul sama turnip Ahab tuh. Gila, turnip Ahab. Keren kali nih. Ayo, hati-hati pertahanin streaknya, pertahanin streaknya. Aduh, turnip Ahab juga salah ya. Hati-hati, meskipun kalian banyak benar, tapi kalau streaknya eh, putus tuh, ntar jadi ini. Almond Falls sekarang menyusul. Keren. Langsung digulingkan gitu ya, yang ada di atas. Cabbage Sally. Naik lagi. Basil serang. Entah siapa ini nih. Artichoknya udah selesai ya? Artichoknya udah selesai. Almond Fall. Almond Fall, satu lagi. Cabbage, Basil. Garbanzo ini kayaknya udah nyerah nih. Dia kayaknya jawab 3 pertanyaan terus sisanya nyerah. Garbanzo Gatsby. Ayo Basil, satu lagi Basil. Siapapun itu. Macadamiamu. Ayo satu lagi. Gila, Basil sama Almond Fall. Strike 10 tuh. Dengan total poin 11.000 nih. Ayo, sisanya yang belum nih. Ayo, ayo, ayo. Siapa lagi nih? Lime Belden. Lime Belden ini AFK ya, Lime Belden nih. Sayot, Festival. Let's go, let's go. Oh enggak, Lime Belden aktif lagi. Ayo, satu lagi, Lime Belden. Let's go, let's go. Satu, dua, tiga, empat, 5 orang lagi ya. Oregano nih kayaknya. Oh, ada yang baru datang, Cashew. Let's go, let's go. Ada yang baru datang lagi. 10, 2, 3 aku tutup ya. Ayo, 1 menit terakhir, 1 menit terakhir. Banyak yang salah di mana nih? Banyak yang salah di sini. Oke, oke, oke. Terkecoh ya, terkecoh. Oke, 30 detik terakhir. Let's go, let's go. Masih ada yang menyusul di bawah. Ini kayaknya yang baru masuk nih. Oke, kita end aja ya. Selesai. Selamat pada Basil Raskolnikov. Siapa nih Basil nih? Boleh dong. On mic, on mic. Basil, Basil. Gila, Basil win streak tuh lihat.
Ada yang mau ini? Angkat tangan? Basil, almond, atau chayot? Boleh nih, boleh nih. Aku Alfon Kak. Almond, full. Gila banget. Strik 10 nih, bener 10. Jadi berarti basic dartnya kemarin udah paham berarti ya? Dari segi Iya. basicnya. Oke, aman. Ini Basil kayaknya ini nih, malu-malu kucing nih. Jadi ini underground hero. Oke, itu paling aja buat ini aja sih, buat refreshing aja. Sebelum kita masuk ke materinya. Sekarang mungkin kita bakal langsung masuk ke materi kita hari ini. Oke, selanjutnya udah misalnya. Oke, teman-teman, lagi selamat datang di study group kedua kita di mobile development. Untuk study group kedua ini kita akan membahas soal advanced Dart dan juga introducing ke Flutter-nya. Buat perkenalan, kita kan udah perkenalan kemarin, tapi mungkin kalau mungkin yang nggak sempat join atau kelewatan kemarin, perkenalkan nama aku Muhammad Bintang Alfat di sini. Kalau kalian pengen reach out, bisa di Instagram, di LinkedIn, atau mungkin mau ngecek GitHub juga boleh. Linknya ada di, nggak link sih itu, username-nya ada di situ ya, kelihatan. Oke, oke teman-teman. Jadi di minggu kedua di mobile development ini kita bakal belajar mengenai collections. Nah, kita sendiri kan kemarin belajar mengenai tipe data kan di basic Dart. Ada apa aja? Ada integer, ada boolean, ada string, dan lain-lain gitu ya. Nah, ada juga tipe data. Sebenarnya ini bukan tipe data sih, lebih ke eh, kumpulan data yang jadi tipe data gitu. Jadi tipe data ini tuh bisa disebut sebagai rumah bagi beberapa value dari sebuah tipe data gitu. Jadi collection di kalau kalian ngeh juga kan di penugasan sebelum itu kan aku ada nambahin additional di situ kalian boleh nambahin collection kan. Itu karena buat pembelajaran kita hari ini gitu. Oke, buat collection kita langsung lanjut ke list. Jadi di collection di Dart itu ada tiga, ada list, ada set dan juga map. Pertama kita akan masuk dulu ke list. Seperti namanya aja ya, list gitu. Jadi ini tuh adalah sebuah tipe data yang bisa nampung sebuah value, beberapa value maksudnya, beberapa value dari tipe data yang kita buat. Misalkan kita pengen ngebuat sebuah list atau isi atau urutan atau sebuah beberapa data dari tipe data string, misalkan Agus Budi Cinta gitu misalkan. Nah, itu cara buatnya kayak gini gitu. Jadi kita bikin dulu tipe datanya namanya list. Nah, ini namanya itu adalah tag. Kalau kalian belum ngerti ini namanya tag ya. Jadi kita tuh bisa ngesain si list atau si collection yang mau kita set itu dia itu tipe data di dalamnya itu apa. Supaya list tersebut tuh nggak diisi oleh tipe data lain gitu. Jadi ngejaga eh, keamanan, bukan keamanan sih. Ngejaga konsistensi dari si list tersebut. Misalkan kita pengen ngebuat list name list itu, nama kan. Nama kan pasti string kan, nggak mungkin integer. Nah, kita perlu ngebikin yang namanya tag dari si list tersebut gitu. Apa gitu. Nah, tag di sini kan list tersebut string. Ya, otomatis ketika kita bikin sebuah eh, value yang di dalamnya bukan string, itu nggak akan bisa. Karena kita udah bikin tagnya itu adalah string gitu. Nah, itu kalau misalkan kita pengen nge-assign sebuah data yang memang tipe datanya itu cuma satu gitu. Beda lagi kalau misalkan kita pengen dia tuh dynamic gitu, pengen dinamis. Kita bisa pakai yang pernah kita pelajarin di materi sebelumnya itu var. Nah, di var ini dia itu ngedetect ya kan. Sekali lagi dari itu adalah bahasa pemrograman yang peka sama pemrogramnya gitu. Jadi ketika kita misalkan bikin var number list isi isi filenya itu 1 2 3 gitu kan. Nah, itu tuh dia bakal langsung ngebaca kalau misalkan eh, value dari list yang kita buat itu tipenya apa gitu. Integer kah atau apa gitu. Nah, terus juga kita bisa bikin eh, tanpa tag. Nah, kalau tanpa tag itu kita bisa bikin dynamic gitu. Bisa dinamis. Isinya tuh bisa string, bisa integer, boolean, dan lain-lain. Ini kita coba aja di sini. Bentar. Kayaknya aku salah share screen ya. Matiin dulu share screen-nya. Oke, kelihatan kan? Jadi, em, pembuatan sebuah list, variable list, itu bisa kita pertama bikin atau panggil tipe datanya dulu. Tipe datanya list kan. Misalkan list apa tadi? Misalkan list nama.
Ketika kita ingin membuat langsung isi listnya itu kita tinggal eh, pakai yang namanya kurung siku. Nah, itu dia otomatis bikin sebuah list gitu. Nah, kalau misalkan kayak gini ya otomatis dia bikin sebuah list kosong gitu, list nama gitu, kosong. Nah, di sini kita kan misalkan nama pengen isi misalkan nama aku lakukan gitu. Terus Budi misalkan. Nah, ini kan dia sebuah string kan. Nah, itu karena dia tuh si Dart tuh membacanya adalah em, tag yang kita kasih itu kan nggak ada. Jadi dia tuh bakal apa namanya? Membuat si listnya itu dynamic gitu, bisa diisi apa aja. Misalkan ini kan kita udah bikin string di sini. Kita juga bisa isi integer di sini. Sorry. Kita juga bisa isi integer, bisa isi boolean gitu. Bisa isi double. Nah, itu karena kita nggak ngasih tag dari si list tersebut. Beda kalau misalkan kita kasih tag. Misalkan kita pengen bikin list nama itu khusus untuk sebuah tipe data string gitu. Nah, kita bikin tipe data string. Nah, lihat di sini otomatis dari value yang udah kita masukin tadi jadi merah. Karena nggak bisa tuh kita masukin tipe data integer, boolean, sama double itu ke dalam list string gitu. Beda sama tadi kan kita nggak buat uh, tag-nya, itu dia bakal otomatis bikin list dinamik gitu. Sama aja kalau misalkan kita bikin misalkan var di sini. Var uh, daftar. Misalkan. Var itu kalau misalkan kita isi sama yang kayak di sini, itu sama aja dia bikin list dinamik gitu. Jadi var itu kayak tadi yang sebelumnya aku pernah bilang kan di minggu sebelumnya, var itu bisa kita pakai ketika emang kita nggak tahu tuh value di dalamnya tuh apa aja gitu. Atau emang mungkin kalau kalian udah tahu nih, misalkan tipe datanya itu list, kalian bisa langsung pakai list. Tapi kalau misalkan kalian nggak tahu, misalkan kalian mau nge-get data sesuatu, misalkan pengen ketika kalian main database nanti ya, kadang kita suka bingung si database ini tuh isinya apa gitu. Apakah sebuah list, apakah sebuah map, apakah sebuah apa? Itu kalian bisa pakai var supaya mempermudah pendefinisian gitu. Jadi ketika dipanggil, ntar si datanya ngasih tahu si var itu sekarang tipe datanya apa, si daftar ini. Kecuali kalau kalian memang udah tahu gitu tipe datanya apa di situ. Kayak misalnya kita bikin list integer kan, kalian udah tahu nih isi datanya itu integer gitu. Daftar angka. Nah isinya ya pasti integer doang kan. Kayak 1, 2, 3. Kalau kita coba isi string nggak akan bisa dia itu. Bakal error. Kayak gitu. Kayak itu untuk list ya. Kita balik lagi ke slide. Nah, di list itu ada juga fungsinya. Jadi kan list itu tuh sebuah tipe data yang bisa dioperasikan gitu. Nah, di list itu kita bisa kayak hmm, mengutak-atiknya atau juga memanipulasinya menjadi sesuatu yang kita pengenkan gitu. Di sini ada beberapa fungsi yang aku kasih, ada for each. For each itu buat ngeiterasi setiap elemen. Kan si list itu kan merupakan gabungan dari beberapa value dari tipe data kan. Dia itu kan pasti ada banyak. Jadi for each itu buat ngeiterasi supaya mempermudah kita untuk ngebaca dari setiap value yang ada di dalamnya gitu. Kayak contoh gini, misalkan kita pengen ngeprint si nama ini, misalkan. Itu kan biasanya kan kita pakai for ya. Karena kan dia sifatnya itu adalah eh, list. Dia pasti punya panjang di dalamnya kan. Makanya kita butuh for untuk ngeloop dari indeks ke 0 sampai ke panjangnya gitu. Kalau misalkan pakai cara biasa itu kan pasti kita bikinnya kayak gini gitu. For dari i 0 sampai panjang nama dot length. Jadi untuk membaca si panjang si list itu tuh kita pakai nama dot length. Nah, itu dia bakal otomatis ngeiterasi sampai panjang si length tersebut. Kayak misalkan di sini kan panjangnya yang nama ini kan dia ada bintang Budi 2 true 6,8. Itu berarti kan panjangnya dia ada 5 kan. Nah, dia otomatis bakal ngeloop dari si bintang sampai 6,8 gitu. Misalkan kita pengen ngeprint gitu isinya aja. Jadi kita pengen ngeprint eh, nama indeks i. Nah, untuk ngeakses value yang mana yang pengen kita akses, itu kita pakai yang namanya indeks. Kayak misalkan di sini, bintang itu adalah indeks ke 0 dari si list nama. Budi itu adalah indeks ke 1. Jadi indeks itu pasti dimulai dari 0 dan diakhiri sampai
panjang tersebut dikurangin, nggak panjang tersebut, ya sampai panjang tersebut gitu. Jadi ketika pengen mengakses dari si isi value dari list tersebut, kita perlu yang namanya indeks gitu. Kalau kita print nama doang, misalkan kayak gini nih. Misalkan kita mau ngeprint isi si listnya aja gitu. Kita print nama langsung di sini. Ya dia bakal ngeprint, tapi dia ngeprint itu dalam bentuk list gitu. Kayak di sini kan dia ada kurung kerawalnya, kurung kerawal. Ada kurung sikunya nih, kelihatan kan? Nah itu dia dalam bentuk list. Tapi misalkan kita pengen ngeprintnya itu dalam bentuk tipe data tersebut supaya kita bisa olah gitu datanya gitu kan. Kalau list kan kita nggak bisa olah data di dalamnya kan. Makanya kita perlu yang namanya perulangan untuk eh, akses data yang ada di list tersebut gitu. Nah kita perlu kayak gini. Gitu. Kalau kita run kayak gini, no, dia bakal ngeluarin satu-satu dari tipe datanya gitu. Kayak bintang, budi, 2 terus 68 gitu kan. Nah, ini adalah untuk mengakses dari si value dari si nama tersebut gitu. Nah, tapi ada cara lain yang udah kita lihat tadi di slide kan. Dia ada yang namanya for each. Jadi for each itu dia bakal ngeiterasi otomatis tanpa kita harus bikin for loop. Gimana caranya? Kita langsung panggil aja nama dot for each. Nah, kalian tinggal bikin di sininya misalkan s apa ya? N. Pakai lambda lagi, lambda operation atau allow syntax, arrow syntax itu. Tinggal di print N. Nah, kayak gini kan dia lebih efisien kan, kayak ngurangin beberapa line gitu. Jadi cuma satu baris aja gitu. Nah, ini tuh for each tuh dia bakal iterasi otomatis. Coba kita run di sini. Kita, oh, sorry ya, ini emang Dart emang suka ada gini. Eh, lupa di save tadi. Nah, sama aja tuh. Dia bakal ngeprint kayak yang sebelumnya kita definisikan gitu. Jadi for each itu buat ngeiterasi value yang ada di dalam series tersebut gitu. Oke, terus selain for each ada juga add, ada insert, ada remove, ada clear, ada contains, ada sort. Ini tuh hanya beberapa fungsi yang ada di dalam list gitu. Masih ada banyak fungsi. Kalau misalkan kita mau lihat di sini, misalkan kita nama dot nih. Di sini tuh nah yang ada warna ungu kubus ini itu fungsi dari si tipe data list ini gitu. Ada add all, ada any, smap, banyak ya. Jadi nggak cuman yang ada di PPT tadi tapi juga dari kalian bisa lihat dokumentasi di sini. Karena enaknya si Dart itu adalah kalian bisa langsung apa namanya ya? Sebenarnya banyak juga sih tipe data bahasa pemrograman yang kayak gini. Tapi menurutku Dart itu ngebikin kita tuh bisa eh, baca dokumentasi dari programnya langsung gitu, tanpa kita harus baca dokumentasi dari luar gitu, kayak misalnya dari Stack Overflow atau apa gitu. Ya kecuali di luar kalau error atau apapun ya. Tapi kalau misalkan soal dokumentasi, kalian tuh bisa baca langsung di sini gitu. Kalian misalkan mau coba-coba deh, misalkan kita pengen coba fungsi remove add, misalkan kita pengen menghapus si indeks kedua misalkan. Coba aku tanya deh. Indeks kedua kita pengen hapus indeks kedua dari nama. Berarti yang hapus yang mana? Yang angka 2, Kak. Oke, betul, angka 2. Coba kita print lagi ya. Nih, bisa dilihat angka 2-nya hilang kan? Nah, kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen coba-coba fungsi yang ada di dalam list, kalian bisa sambil kalian coding sekarang misalkan pengen coba apapun, kalian cobain aja di situ gitu. Nah, itu untuk list. Sisanya kalian bisa cobain sendiri ya, ada insert, ada remove, clear, contents. Kalau add ya itu nambah, tapi dia nambahnya itu ke ujung si listnya. Misalkan kita ujung list si nama ini kan 6,8. Misalkan kita tambahin lagi variabel baru gitu. Nah, ntar misalkan kita tambahin variabel boolean lagi, ntar dia tuh bakal ada di setelah 6,8 gitu. Terus ada insert, insert tuh kita bisa masukin tapi nggak akan terus ada di akhir. Kita bisa ngatur indeksnya mau di mana. Kita mau ngatur di setelah siapa atau misalkan kita pengen nambah di mana itu bisa. Kayak di sini kan kita bisa nameless insert, misalkan pengen di indeks indeks ke satu, nah kita bisa masukin indeks satu.
Remove, kalau remove itu dia menghapus tipe data value yang sama yang kita kasih gitu. Misalkan kita pengen nge-remove value string Agus di dalam sebuah list gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada ya nggak akan hapus gitu. Tapi dia bakal nyari dulu tuh. Si remove ini bakal nyari ada nggak value Agus di dalam list tersebut gitu. Kalau clear itu dia ngapus semuanya. Jadi ngapus seluruh list. Contents itu dia bakal ngecek true false. Jadi ntar dia outputnya itu true false. Value ini tuh ada atau enggak gitu. Terus sort itu dia bakal ngurutin otomatis gitu. Oke, ya sisanya bisa kalian coba-coba aja sendiri ya. Nah, terus tapi untuk list ini kan dia sifatnya temporary. Jadi ketika kalian sekali running jatuhnya. Jadi ketika sekali running, ketika di end, ya dia bakal tetap ada lagi gitu. Maksudnya dia bakal ke inisiasi lagi gitu. Beda sama kalau ntar kalian udah belajar database atau ntar Firebase gitu. Oke, itu untuk list. Nah, di list juga ada yang namanya spirit operator. Nah, spirit operator itu apa nih? Kalau misalkan kita punya beberapa list, terus misalkan kita pengen ngegabungin list tersebut, misalkan kita pengen ngegabungin em, apa namanya? List si nama sama si daftar misalkan. Atau ya boleh deh. Kita misalkan bikin gabung list. Kan nggak mungkin kan kita bikin kayak nama plus nama plus daftar angka. Nah, bisa-bisa aja sih, tapi dia tuh nggak akan bikin dia jadi satu kesatuan gitu ntar. Nah, kita pakai yang namanya itu adalah spread operator. Spread operator itu dia bakal mengisi sebuah list dengan value yang ada di dalamnya. Jadi kayak for each yang tadi. Kan kalau for each kan kita ngeiterasi kan. Nah, spread operator juga sama gitu. Kalau misalkan kita bikin var gabung list kayak gini, terus misalkan kita pengen si gabung list ini kan sebuah list. Kita pengen isi si gabung list ini tuh dengan isi dari list lain. Gitu. Kita bisa pakai split operator. Kita bikin 3 titik gitu. Daftar angka, koma, terus nama. Nah, dia otomatis bakal masukin value yang ada di list daftar angka sama list nama itu masuk ke si gabung list itu. Coba kita print ya. Ini kita komen dulu aja. Nah, bisa dilihat dia udah ngegabungin dari si daftar angka 1, 2, 3 bintang Budi 2 turun 6,8. Jadi gitu. Jadi split operator bisa kayak gitu. Atau mungkin kita coba aja, kita tambah dia bisa atau enggak ya? Daftar angka plus nama. Apa nih? Nah, dia kadang error kalau misalkan ditambah. Tadi tadi bisa, tadi bisa kok. Bentar. Oh, ada ketentuan khusus kayaknya. Coba ya kita. Oke, bisa. Jadi emang ditambah juga bisa, tapi misalkan ada beberapa ketentuan atau spesifikasi supaya dia bisa ditambah gitu. Beda sama si tadi kan kalau misalkan kita daftar angka dulu, ditambah nama, itu bakal error. Kenapa? Karena si daftar angka itu dia sifatnya var. Nih kalau bisa kalian baca nih. Sorry, si daftar angka itu sifatnya adalah sebuah list integer. List integer itu kan pasti dia adalah sebuah eh, tipe data yang berbeda sama si nama. Nama ini kan dia listnya dynamic kan. Jadi kita tuh nggak bisa ngassign dari si list yang udah kita tentuin tagnya apa dengan si list yang dynamic. Apalagi yang beda kan tagnya gitu. Beda lagi sama kalau misalkan tadi kan kita namanya di depan nih. Nah, itu si gabung list itu bakal keisinya itu sama si nama dulu. Di mana si nama ini kan dynamic nih. Dia kan bisa diisi sama list apa aja gitu. Jadi ketika kita ditambah sama daftar angka yang dia tuh adalah sebuah tipenya adalah integer, ya bisa-bisa aja gitu. Karena kan awalnya itu dynamic gitu. Tapi untuk ngejaga supaya kita nggak perlu repot-repot, kita bisa pakai yang split operator tadi gitu. Supaya kita bisa tambahin tanpa harus, oh ternyata nggak bisa ya.
Sebentar. Kok ditambah sih, sorry. Kok ditambah koma. Jadi kalau misalkan pakai split operator itu kita nggak perlu repot-repot mikir ini dia tipenya apa gitu, tapi kita bakal langsung nge-assign si value-nya aja gitu. Beda sama ditambah tadi, kalau ditambah itu dia bakal kayak apa ya namanya, mencocokkan gitu, mencocokkan si listnya. Beda sama si kalau pakai split operator dia itu bakal ngeluarin value-nya terus masukin ke list baru kayak gitu. Jadi itu ya kita pakai split operator untuk mengisi um, value list lain ke list baru gitu. Itu split operator kayak gini bisa dicontoh nih. Ada name list, ada others. Jadi ketika kita isi keduanya itu dia bakal ngeprint dari Agus sampai Firman gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke set nih. Set itu sama aja sama list sebenarnya. Jadi untuk list dan set itu mirip, cuman bedanya set itu untuk data atau value yang unik. Jadi ketika kita misalkan bikin kayak gini, kita pengen bikin set. Jadi set itu sama sama aja ya, kumpulan kumpulan data gitu, kumpulan value dari sebuah tipe data. Kita misalkan ngeset sebuah uh, value string gitu. Nah, kita pengen bikin string itu adalah nama-nama orang, misalkan Agus, Budi. Tapi misalkan kita pengen menghindarin data yang duplikat gitu. Pengen menghindarin data duplikat itu kita bisa yang namanya pakai set. Jadi otomatis si set itu bakal uh, nge-override data yang mirip gitu, data yang sama persis. Kayak misalkan di sini kita bikin sebuah set string name set dari value-nya itu Agus, Budi, Agus. Jadi itu bakal otomatis ngebikin cuman ada dua value sekarang, Agus sama Budi. Padahal kan di sini ada tiga kan. Kalau kita pakai list, itu dia pasti semuanya bakal ada kan. Agus, Budi, Agus itu. Ketiga-tiga value-nya itu bakal ada. Beda sama set, set itu bakal dia ngurutin, mencocokkan dulu dengan value yang ada di dalamnya. Ketika ada value yang sama, dia itu bakal override yang satu dan yang satunya dipertahanin itu. Untuk pendefinisiannya itu sama aja, kita bisa bikin dari pakai tag gitu, pakai set string gitu, atau pakai variabel, bikin var set itu bisa, atau mungkin kita bisa langsung set aja tanpa bikin tagnya. Jadi untuk pendefinisiannya untuk sama dengan si list gitu. Kita coba aja di sini. Ini kan kita bikin list nama itu adalah seperti ini ya. Coba kita bikin set nama. Atau jangan set nama deh. Set daftar nama. Nah, untuk set itu kita perlu yang namanya new set. New set dot from. Nah, bisa from. Terus ininya masukin ke dalamnya. Sorry. Nah, jadi untuk pendefinisian sebuah set itu kayak gini ya. Pindah ke bawah deh. Ini untuk list. Nah, untuk set tuh kayak gini. Jadi ketika kita bikin sebuah set, nah kita misalkan pengen print lagi, kita bisa pakai yang namanya for each lagi nih. Hmm, Nama. Kalau kita print, aduh sorry. Nah, kalau misalkan kita print, bentar, kok daftar namanya banyak? Daftar nama. Yang gabung list masih ke print, Kak. Di for each-nya dan Oh iya, atasnya. astaga, sorry, sorry. Nah, ini kan ada 5 value kan. Misalkan kita bikin value lagi, misalkan Budi lagi nih. Atau kita misalkan pengen coba kita bikin juga ada di sini Budi. Kita bikin sebuah ini deh, buat ngebatasin ya. Hmm. Bisa dilihat bedanya. Kalau list itu kita dia tuh bakal ngeisi si listnya itu dengan value yang ada tanpa memandang dia itu sama atau enggak. Nah, di sini kan ada dua value Budi kan di sini.
di indeks pertama dan di indeks terakhir gitu. Beda sama set. Ketika set kita bikin, dia tuh bakal eh, mencari dulu dari si value-nya itu ada nggak yang sama gitu ketika di print, atau misalkan di nggak langsung di print sih, ketika di set aja itu dia langsung ngisi si daftar nama itu dengan eh, data atau value yang unik gitu. Kayak misalkan di sini kan bintang Budi 2 true 68. Si value Budi yang ada di akhir itu nggak ada karena dia itu adalah nggak boleh sama dengan value yang sebelumnya gitu. Kayak gitu. Jadi itu perbedaan list sama set gitu aja sih. Untuk sisanya itu sama. Jadi untuk kayak operator atau function yang ada di set itu sama. Cuman mungkin bedanya itu di fungsi union, intersection, dan juga difference. Ya, ini mungkin kalian tahu ya, kayak di SMA juga pernah belajar, union itu kayak ngegabungin dua set, intersection tuh ngeiris untuk set yang sama. Kalau difference itu dia bakal ngeiris, tapi dia ngambilnya itu dari eh, data yang nggak ada di dua set. Ini kita contohnya nih. Misalkan, dari gitu aja. Oh ya udah, nih, print. Misalkan kita bikin set lagi, kita bikin others aja ya. Kita copy paste aja yang ini, new setnya. Terus kita bedainnya di ini deh. Bintangnya kita hapus. Terus ini angkanya juga hapus. Nah, untuk menggunakan function tadi kita bisa langsung aja. Misalkan daftar nama dot kita pengen ngegabungin misalkan dua set ini dari si others. Nah, jadi ketika kita print si daftar, enggak, sorry sorry. eh Dia tuh perlu di-assign ke sebuah variabel baru. Jadi diisi gitu. Misalkan var gabung set. Nah, jadi sekarang si gabung set itu diisi oleh gabungan dari si daftar nama dan si others gitu. Ini mirip aja kayak kita pakai si split operator tadi gitu. Misalkan kita print ya. Karena gabung set itu adalah sebuah for each, kita print lagi. Nah, aduh, ini masih ke print ya. Nah, bisa dilihat sekarang ini sama aja sama yang di atas, cuman bedanya itu adalah dia ngegabungin. Misalkan kita gini deh, apa ya mau dihapus? Kita bedain deh, ini 7 deh, 100. Tuh, ini false. Ini Anwar. Nah, kita run. Nah, dia ngegabungin dari value si ya value dari si set daftar nama sama si set si others gitu. Atau misalkan kita pengen ngeiris keduanya, kita bisa pakai intersection. Nah, kita print ya gabung setnya sekarang. Nah, dia bakal ngeprint Budi doang nih. Karena data yang sama itu kan cuma Budi gitu. Terus misalkan kita pengen ngeprint si difference. Kalau difference itu dia ngambil data yang nggak ada di set keduanya gitu. Misalkan kalau kita lihat di sini kan data yang ada atau yang sama itu kan cuma si Budi kan. Si Budi doang nih. Nah, berarti otomatis kalau kita bikin kayak gini, difference, dia itu bakal ngambil value-nya itu adalah si selain si Budi yang ada di set daftar nama. Kita coba ya. Hmm. Dia ngambil dari eh, daftar nama, tapi dia ngilangin si Budinya. Nah, itu adalah fungsi dari difference. Mungkin itu aja untuk si set. Jadi untuk sisanya operator yang ada di set itu sama for each, ada add juga, ada remove dan lain-lain, ada insert, sama aja teman-teman. Ini ada contohnya, ntar mungkin kalian bisa coba-coba lagi sendiri buat fungsi yang lain nih. Karena nggak akan sempat dulu kalau dijelasin. Jadi mirip-mirip aja ya. Oke, kita lanjut aja ke selanjutnya, yaitu map. Nah, kalau map, ini sedikit beda dengan si list dan juga set.
Kalau map itu dia mainnya itu adalah sebuah key value. Apa itu key value? Jadi kita tuh bikin sebuah variabel yang dimana isinya itu adalah bisa diakses atau si value-nya tuh bisa diakses dengan kita harus manggil si key-nya. Kayak misalkan gini, kita bikin uh, sebuah map dari provinsi gitu. Misalkan provinsi yang ada di Indonesia gitu. Kita pengen akses provinsi Jawa Barat tuh apa gitu. Jadi ketika kita manggil misalkan province, terus kita manggil key-nya itu adalah Jawa Barat, dia itu bakal ngeprint Bandung, ngeprint value-nya gitu. Sama dengan misalkan kita mau ngeprint uh, apa ya, ibu kota dari Sumatera Utara. Nah, itu dia bakal ngeprint Medan gitu. Jadi untuk mengakses sebuah value di dalam sebuah map itu kita perlu key-nya atau kuncinya itu apa gitu. Nah, misalnya kita bisa lihat di sini kita bikin sebuah map misalkan. Map apa ya? City misalkan. Boleh deh gini. Nih, misalkan ini adalah apa ini nih? Earn city. Earn pendapatan gitu ya. Atau mungkin bisa dibilang eh, rata-rata gaji di kota tersebut misalkan. Ini contoh aja gitu. Misalkan kita pengen akses eh, apa namanya? Value dari sebuah kota di situ misalkan. Jadi kita printnya tuh gini, print earn city. Nah, bedanya adalah ketika di list dan di set itu kan kita aksesnya itu adalah indeks kan. Ini indeks kan. Indeks karena dia adalah sebuah daftar itu. Tapi kalau sebuah map itu kita perlu akses yang namanya key-nya. Dia nggak bisa ngakses indeksnya gitu. Jadi kita bisa langsung aja gini, city misalkan Jakarta. Nah, ini ketika kita print, kita ini dulu. Ketika kita print, sorry. Nah, dia bakal ngeprint berapa tuh? 100.000. Nah, ada 100.000 tuh. Nah, jadi kita perlu yang namanya key-nya gitu. Misalkan kita pengen tahu nih isi isi si key-nya tuh apa gitu. Kita nggak tahu key-nya tuh apa aja gitu kan. Kayak misalkan kita pengen ngisi sebuah map baru dengan key yang kita akses dari entah dari mana gitu. Kita bisa langsung aja print uncity, sorry, uncity dot values. Nah, ini dia bakal otomatis nih. Nah, dia bakal sorry, ini nge-print value-nya. Misalnya kita pengen misahin gitu, kita pengen nge-print value-nya doang. Nah, dia bakal nge-print value-nya kayak gini. Tapi ini tuh bukan list sifatnya. Kita bisa lihat kan, dia tuh kayak ngebuat sebuah objek aja gitu. Kayak objek sebuah value dari si map, si entity gitu. Jadi kita nggak bisa ngakses datanya kayak gini. Untuk ngakses datanya kita perlu key gitu. Jadi kita nggak bisa macam-macam sama si map ini gitu. Jadi kita pengen nge-print si keys-nya. Oh, keys-nya muncul karena ada Jakarta, Bandung, Depok gitu. Jadi untuk map value itu rada strict. Jadi kita perlu yang namanya key value untuk mengakses sesuatu. Fungsinya apa gitu? Fungsi dari atau kelebihan dari map itu adalah ketika kita membuat sebuah data yang memang dia tuh memiliki banyak variabel gitu. Kayak misalkan data seorang mahasiswa. Mahasiswa itu kan pasti punya nama, punya NIM, punya jurusan, punya fakultas gitu kan. Nah untuk bikin sebuah eh, data tersebut supaya nggak bingung, kan kalau misalkan kita bikin satu-satu kan kayak misalkan nama misalkan integer misalkan string nama mahasiswa siapa, string name berapa, string fakultas apa, itu kan ribet kan. Misalnya kita pengen ngegabungin sebuah data-data tersebut ke dalam satu variabel itu kita bisa pakai map. Misalnya kita bikin di sini nih, map string dynamic users itu apa aja. Ini kita pakai tag lagi. Kenapa tagnya itu ada dua? Kan kalau misalkan kita lihat di sebelumnya, kalau set dan juga list itu kan dia cuma punya satu tag kan. Tapi map itu punya dua karena dia itu punya yang tadi yang namanya adalah key value. Jadi ketika kita misalkan akses si key-nya itu pasti berupa string gitu. Key dari sebuah map itu pasti sebuah string gitu. Jadi kita untuk aksesnya itu adalah perlu string.
Yang kedua, tagnya itu ada dynamic. Kenapa dynamic? Karena sebuah eh, map itu kalian, ya ini bebas aja sih, kalian bisa buat apa aja. Tapi biasanya defaultnya itu kita set dynamic. Kenapa? Karena data dari sebuah map itu pasti beragam. Entah itu string, boolean, atau misalkan umur, integer, dan lain-lain gitu. Jadi kalian bisa ngeset kayak gitu. Terus untuk fungsinya sama aja. Kayak di list dan juga di set kayak add, insert, remove, itu sama aja. Ada fungsi tambahan paling ada update sama put if absent. Ini tuh mirip aja kayak kalian bikin sebuah pembaharuan dari sebuah value dari kita sebut. Misalkan kita pengen akses, eh, pengen update umur dari seseorang gitu. Ternyata kita salah input umur gitu. Daripada kita harus ribet-ribet ngakses ubah satu-satu kan, misalnya kita ngeluarin, masukin lagi. Kita bisa update dengan akses si key-nya gitu. Terus kita bikin variable untuk nampung si value dari si age tersebut. Nanti baru kita operator itu apa gitu. Kita pengen nambahin kah, kita pengen apain kah, kita pengen ubah kah. Itu kita bisa pakai update. Jadi otomatis bakal nge-update value dari si tersebut itu. Terus juga eh, put if absent ini tuh adalah ketika hmm, apa namanya, key tersebut tuh gak ada. Jadi misalkan kita pengen nginputin dari tadi nih, dari misalkan si users ini kan ada nama, umur, sama is aktif. Ketika kita pengen input nama lagi, itu dia nggak bisa. Ini tuh buat ngecegah supaya kalian nggak input key value yang duplikat gitu. Jadi put if absent itu misalkan kita pengen input si key value baru. Jadi misalkan tanpa harus ngecek key value-nya apa, kalian bisa masukin put if absent. Jadi misalkan kita masukin address. Address kan belum ada nih di users nih. Nah, dia otomatis bakal tambahin kayak gitu. Oke, itu adalah tentang collection, teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Boleh mungkin yang masih bingung tentang collection, atau mungkin ada pertanyaan soal list set map, boleh langsung tanyain sebelum kita masuk ke OP. OP ini yang paling penting ya di Dart, jadi eh, terutama di Flutter lebih tepatnya. Di Flutter sangat penting OP ini. Jadi sebelum masuk ke materi yang sedikit kompleks, kita coba tanya dulu. Ada yang masih bingung nggak? Kak, aku mau tanya, Kak. Hmm. Kan kalau di Golang itu ada konsep yang namanya structure ya, struct. Di Golang sama Mm-mm. C++. Nah, itu kalau di saya coba kemarin kan saya nyoba bikin list. Nah, dia tuh nggak ada structure ya kalau di Dart itu ya. Iya, mungkin karena bedanya itu adalah kalau Dart tuh dia miripnya lebih ke Java kan, kalau mau bilang. Jadi bikin struct tuh kayaknya nggak bisa di Dart, tapi aku juga belum pernah coba sih. Em, Mungkin kalau misalkan itu dia jatuhnya bikin kelas aja sih, bikin kelas. Jadi untuk kayak di Dart itu kita bikinnya kelas daripada struct gitu. Oh. Benar-benar kita nerapin OP di dalam Dart. Oke, ada lagi yang lain sebelum kita masuk ke OP? Pertanyaan soal list set map. Ini juga bakal berpengaruh banget ya nanti di eh, materi selanjutnya. Karena kan nggak mungkin kalian cuma ngolah satu data doang kan. Pasti banyak gitu datanya. Data aplikasi, misalkan sebuah aplikasi apa gitu. Kalian nggak mungkin cuma bikin, misalkan dari sisi development gitu ya. Dari sisi developer, kan kita nggak mungkin bikin aplikasi buat satu user kan. Nggak mungkin kan. Pasti banyak gitu usernya. Jadi kita pasti bikin sebuah list user, atau misalkan kita bikin sebuah list, misalkan aplikasi e-commerce gitu, kita bikin list penjual gitu kan. Jadi pasti collection itu bakal kepake banget di uh, Flutter nantinya gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, aku bakal lanjutin lagi nih ke OP. Oke, nggak ada ya? Oke, masuk ke OP nih. Ini part serunya nih. OP itu adalah sebuah konsep objek atau sebuah apa ya? Sebuah variabel, bisa disebut variabel juga sih. Sebuah entitas di mana dia tuh punya yang namanya atribut sama punya yang namanya prosedur. Jadi OP itu kayak kita memvisualisasikan sebuah objek yang ada di dunia nyata ke dalam sebuah program komputer. Kayak misalkan gini, OP, ntar aja masukin.
OP itu misalkan kayak gini, misalkan kita pengen bikin sebuah em, aplikasi perhotelan, sewa hotel atau apapun gitu, persewaan sebuah penginapan gitu. Kita pengen menganalisis kira-kira apa aja yang dibutuhin dalam sebuah penginapan, gitu. Misalkan, secara penginapan itu dia pertama bisa, penginapan itu pasti dia punya kamar, pertama kan. Dia pasti punya resepsionis misalkan. Dia punya yang namanya fasilitas, misalkan kita pengennya ada kolam renang misalkan, dan lain-lain. Itu masuknya atribut. Jadi atribut itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh objek atau entitas tersebut gitu. Beda sama kayak kalau prosedur. Kalau prosedur itu yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Kayak tadi misalkan objek penginapan nih. Berarti penginapan itu pertama bisa di booking, ya kan? Bisa di booking. Terus bisa juga misalkan kita memesan menu atau apapun itu. Nah, itu adalah masuk ke dalam prosedur dari si objek tersebut gitu. Jadi kalau prosedur itu adalah hal yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Nah, OP itu kita ngambil semua referensinya itu di dunia nyata. Gitu. Kayak misalkan ada objek apapun ya, objek misalkan itu benda hidup, benda mati. Yang penting objek yang memiliki atribut dan juga dia punya atau bisa melakukan sesuatu. Oke, kayak contoh di sini deh. Nah, ini adalah 4 pilar dari OP. Pertama itu ada encapsulation, terus ada polymorphism, ada inheritance, juga ada abstraction gitu. Encapsulation itu adalah kalau kalian pernah belajar PBO, itu kalian ada yang namanya uh, apa namanya? Modifier. Nah, itu kalian bisa ngeset sebuah atribut yang tadi. Misalkan kita bikin atribut penginapan tadi, misalkan si kamar ini tuh nggak bisa diakses oleh objek lain, gitu. Nggak bisa diakses atau dibuat langsung oleh eh, sesuatu gitu. Kita bisa pakai yang namanya private. Private tuh ngebikin si objek atau si atributnya itu nggak bisa kita langsung akses. Kita perlu yang namanya prosedur untuk ngedapetin si variabel tersebut. Jadi nggak bisa langsung didapetin, gitu. Public itu adalah ya bisa diakses itu sama semua kelas tersebut di dalam program tersebut itu. Protector mirip tapi dia bisa diakses itu dalam satu package yang sama. Itu encapsulation. Jadi encapsulation itu kayak pembungkusan gitu. Kita pengen ngebungkus si entah si atribut, entah si prosedur dari si uh, apa namanya objek kita itu gimana gitu. Misalkan kita pengen ngebuat si variabel ini tuh nggak bisa diakses asalan gitu. Kita pengen dia tuh akses si prosedurnya dulu gitu. Kalau kalian pernah belajar setter getter itu mungkin kepake di encapsulation itu. Terus ada juga polymorphism. Polymorphism itu adalah seperti namanya polymorphism, jadi banyak bentuk gitu. Jadi dari satu apa namanya? Satu objek yang punya beberapa atribut sama prosedur itu kita bisa membuat bentuk lain dari objek tersebut gitu. Terus juga ada inheritance. Kalau inheritance itu adalah pewarisan. Jadi eh, misalkan dari tadi penginapan. Penginapan itu kan sifatnya general kan. Kayak penginapan ya bisa apa aja gitu kan. Nah, turunan dari penginapan tuh banyak. Pertama ada apa aja? Ada hotel, terus ada motel, misalkan. Ada juga misalkan apa namanya? Aku lupa. Ya pokoknya banyak itu. Ada penginapan yang tipe-tipenya beda lagi. Itu adalah turunan atau pewarisan dari si bapaknya atau general, general. Jadi biasanya tuh inheritance tuh eh, kita ngebuat objek yang emang nggak terlalu spesifik gitu. Kayak misalkan kita bikin objek binatang. Binatang itu kan general kan. Kita nggak bisa langsung kayak ngasih tahu, oke kalau misalkan si binatang itu punya apa aja gitu. Kita nggak bisa. Karena kan binatang itu terlalu general. Ada yang di darat, di laut, di udara gitu kan. Makanya kita perlu yang namanya inheritance, turunan. Misalkan dari objek binatang itu kita punya turunan, misalkan binatang darat, binatang laut, binatang udara. Tapi dari binatang laut, binatang darat, udara juga ada turunan lagi. Binatang darat misalkan apa aja, ada anjing, ada kucing, ada sapi, dan lain-lain itu. Nah, itu yang namanya inheritance. Kalau abstraction itu kita kayak ya sesuai namanya abstraksi itu. Kita nggak bisa, bukan nggak bisa, kita hanya membuat sebuah apa namanya permukaan nih. Jadi kita kayak bikin sebuah permukaan atau interface-nya tanpa kita perlu tahu apa isinya itu. Oke, mungkin daripada kita bingung kita langsung aja nih. Nih, kayak misalkan di sini kita ada kelas animal gitu.
Nah, di kelas animal itu kan dia sebuah binatang tuh pasti punya atribut kan, punya ciri khas itu dari objek tersebut. Misalkan binatang tersebut punya nama, binatang tersebut punya umur, binatang tersebut punya berat badannya gitu. Terus binatang tuh bisa ngapain aja? Mungkin kita ngasih di sini adalah misalkan dia bisa makan gitu. Nah, encapsulation itu yang kita tulis di kelas diagram yang kayak gini nih. Ada minus, 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 tambah. Ini adalah sebuah encapsulation gitu. Jadi kalau minus itu artinya adalah private, alias si variabel ini tuh nggak bisa diakses macam-macam atau nggak bisa asal-asal gitu diakses. Dia perlu sebuah yang namanya hmm, prosedur atau metode buat mengakses si variabel tersebut. Itu pakai setter getter gitu. Tapi di Dart itu jarang banget kita pakai yang namanya setter getter dan juga encapsulation. Jadi kayak kita nggak tahu ya, aku nggak pernah dan selama aku bikin project juga nggak pernah yang namanya bikin sebuah encapsulation karena emang di Dart itu jarang banget bikin encapsulation gitu. Tapi kalau misalkan kalian ingin buat sebuah kelas diagram, kalian perlu ya mendefinisikan sebuah yang namanya encapsulation atau access modifier-nya gitu. Oke, di sini ada kelas animal nih. Animal bisa punya nama, bisa punya umur, punya berat badan, dan juga bisa makan. Gitu. Jadi ini adalah prosedur atau function. Nah, ketika kita buat sebuah kelasnya itu kayak gini. Kita bikin dulu nih si atributnya. Tadi kan dia punya nama nih. Dia juga punya umur, dia punya berat badan. Sesuai sama yang ada di kelas gitu. Terus kita pengen bikin sebuah prosedur atau metode yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut gitu. Animal itu bisa makan. Udah kita bikin kalau makan dia ngapain gitu. Jadi isi dari si perilaku tersebut tuh ngapain gitu. Misalkan kalau kita makan ya berat badannya nambah gitu. Kayak gitu. Nah, ketika kita udah bikin sebuah kelas animal, itu kita bisa ngakses atau membuat sebuah apa namanya? Objeknya itu di dalam main gitu. Kayak gini kita bikin variabel baru animal yang diisi oleh objek animal gitu. Misalkan kita pengen ngisi atau pengen nge-assign namanya siapa, umurnya berapa, berat badannya berapa. Karena kan ketika kita bikin pertama kali bikin gini, itu kan dia di assign-nya string kosong gitu kan, nama string kosong, umurnya 0. Ini berat badannya juga 0 gitu. Jadi ketika kita bikin sebuah objek, kita perlu bikin juga atribut-atribut yang ada di dalamnya gitu. Kita contoh masuk ke programnya ini. Ini aku hapus aja ya. Kayak kebetulan aku di sini udah bikin animal. Kita balikin lagi aja ke awal. Kita jangan dulu pakai constructor. Kita bikin list kosong, umurnya juga 0 misalnya. Ini berat badannya juga 0. Ini print. Aku lagi makan. Gini aja ya. Nah, ketika kita bikin uh, untuk manggil sebuah objeknya, itu kita tinggal panggil aja tadi nama kelasnya itu apa. Nama kelasnya kan animal. Itu kan variabelnya animal. Terus kita bikin new animal. Nah, ini kenapa merah? Karena kita belum import gitu. Jadi kita perlu import dulu si animalnya. Nah, kayak gitu. Kita perlu nge-import si file yang nyimpen si kelas animal tersebut gitu. Nah, terus kita misalkan pengen, nih kalau misalnya kita print animal name, nah kosong kan, dia nggak ada isinya nih. Tuh. Karena kita belum ngisi si nama dari si animal tersebut gitu. Misalkan kita pengen, nah ini animal name lion, atau kita ini deh, name, nah udah. Nah ketika kita print name-nya, kita kan sekarang udah ada nih, lion. Karena kita udah ngeset nama dari si objek animal itu dengan nama lion atau singa gitu. Terus kita langsung manggil si prosedurnya, animal it. Animal it, dia bakal ngeprint tadi apa? Nama lagi makan kan, nama si animal tersebut gitu.
karena kita udah ngeset si namanya itu lion, jadi otomatis kita ketika kita ngeprint dia bakal ngeprint lion lagi makan kayak gitu. Nah, itu adalah sebuah kelas diagram yang dari si animal tadi kan. Itu adalah cara membuat sebuah kelas dari sebuah atau cara membuat sebuah objek sebuah kelas dari sebuah kelas diagram. Ini. Jadi nanti kalian bakal wajib bahkan ketika kalian bikin sebuah project tuh bikin sebuah kelas diagram, bikin sebuah IRD gitu. Supaya nentuin atribut apa aja yang ada di kelas tersebut, metode apa aja yang perlu dilakukan di kelas tersebut gitu. Dia itu penting banget. Nah, terus juga kita bisa yang namanya cascade notation. Nah, kan kalau misalkan kita bikin kayak gini kan ribet nih. Animal name, animal dot age 10, animal dot weight misalkan 47. Kayak gini kan ribet kan kita bikin satu-satu kan. Nah, kita bikin mirip kayak sebelumnya kita belajar split operator kan. Nah, kita ini namanya itu cascade notation. Kita tinggal bikin yang namanya dua titik. Nah, kita akses atributnya apa? Misalkan age. Kita mau akses berapa tadi? 10. Langsung bikin lagi titik-titik lagi. Apalagi weight misalkan 12. Terus kita mau akses namanya ya. Sorry. Lion. Nah, dia dia otomatis ngebikin di situ. Jadi kita nggak perlu manggil si animal-animal lagi gitu. Kita pakai dua titik gitu. Langsung kita bisa akses yang atribut yang ada di dalamnya gitu. Kayak gitu. Nah, jadi untuk uh, OP itu kayak gitu. Jadi kita tuh bisa bikin sebuah objek dari kelas yang udah kita buat. Tapi objek tersebut tuh cuma berlaku untuk satu satu entitas gitu. Kan kayak misalkan kita di sini bikin animal apa ya? Hmm, penguin misalnya. Kalau kayak gini, itu tuh dia bakal nabrak gini. Ketika kita udah bikin di sini animal penguin, tapi kita ngeset lagi animal lion di sini, itu tuh bakal ke replace nantinya. Sorry, error lagi. Nih, bentar. Nih, dia kan harusnya jadi penguin kan? Tapi dia tuh bakal ke replace lagi jadi lion. Kenapa? Karena dia itu adalah dalam satu objek yang sama. Jadi ketika kita mau bikin baru, itu kita perlu bikin objek baru lagi. Misalnya kita ini di assign dengan penguin. Nah, kita mau bikin singa, pisahin lagi di sini. Animal lion sama dengan new animal. Nah, ininya ganti semua pakai lion. Jadi sebuah kelas itu bisa dibuat, tapi hanya untuk satu objek gitu. Jadi ketika kita run, yang di print itu kan masih line name. Misalnya kita pengen print penguin. Nah, sekarang kita bisa ngebedain nih. Kita mau akses objek yang mana. Nah, penguin. Jadi ini untuk adalah sebuah kelas dari animal gitu. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke constructor. Kita kan tadi udah ngebuat yang namanya variabel atau atribut dari si objek tersebut kan. Tapi kan bakal repot kalau misalkan kita perlu ngebikin kayak gini kan. Lion name, lion age, lion weight gitu. Daripada kita ribet ngebikin satu-satu kayak gitu, kita bisa nge-assign langsung si parameter dari variabel tersebut gitu. Nah, di sini kan kita ada yang namanya variabelnya kita masukin ke dalam sebuah nama kelas tersebut gitu. Misalkan gini. Ini kan namanya kelas animal kan. Nah, kita bikin lagi di sini animal nih. Ini udah ada tuh sama si Visual Studio Code-nya nih. Dibikinin. Nah, dia bakal otomatis langsung bikin kayak gini. Jadi, ini tuh adalah sebuah konstruktor namanya. Konstruktor tuh kayak sebuah konstruksi dari si kelas tersebut tanpa kita harus referensi ke si atribut yang udah kita buat di kelas tersebut gitu.
Jadi ini dikosongin juga nggak apa-apa. Tuh. Kenapa dikosongin ini nggak apa-apa? Karena kita udah ngisi sebuah konstruktor dengan eh, parameter yang mau kita inputin. Jadi ini kalau kosong pun nggak apa-apa. Beda sama kayak tadi nih. Ini kan kita nggak bikin konstruktor kan. Kalau kita nggak isi value, itu dia bakal error gitu. Karena dia perlu diisi kayak gitu, gitu. Nah, makanya kita perlu yang namanya constructor supaya kita bisa mengakses tanpa harus membuat sebuah value gitu. Kita bikin lagi. Nah, sejatinya sebenarnya sebuah constructor itu sifatnya kayak gini nih. Sorry, ini berapa nih? Oke, ini kita ini dulu aja deh. Ini kayaknya ada error, tapi sejatinya itu kalau kita bikin konstruktor tuh kayak gini. Tapi di dalam Dart tuh kita bisa ngesimplifikasi jadi kayak tadi tanpa kita harus bikin parameternya. Jadi kita langsung assign aja di dalamnya gitu. Jadi pakai this. This itu fungsinya itu adalah untuk mengakses atribut yang ada di dalam kelas tersebut gitu. Nah, jadi ketika kita mengakses this, itu dia otomatis bakal apa nah, ngereferensi ke atribut yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, sekarang bedanya ketika kita bikin objek baru di dalam sebuah main kita, itu kita perlu ngassign parameternya. Parameter itu adalah kita yang ngassign di dalam objek yang kita buat. Kayak di sini kan ini error nih, merah nih. Oh, ada 3 argumen atau parameter yang perlu kita isi. Nih, kita perlu isi misalkan tadi apa aja nih. Ada nama, ada umur, sama berat badan. Udah kita isi. Ayan, kita harus umurnya 10 misalnya. Beratnya 50, 8. Dan kayak gini, kita nggak perlu yang namanya bikin kayak gini lagi. Nah, ini udah otomatis dia kebikin dan masuk ke dalam variabel tersebut. Jadi ketika kita akses prosedur dan juga eh, variabel yang ada di situ, dia bakal langsung kebuat. Oh ini ya, ini ada error. Hapus dulu aja. Kenapa nih error? Aduh, sorry, bentar. Ada error di sini. This name, this it. Kan? Hmm, doesn't allow. Lain. Nah, udah. Kayaknya tadi udah salah baca dari si VS Code-nya. Jadi ketika kita bikin sebuah konstruktor kayak gini, dia bakal otomatis langsung nge-send ke si atribut yang ada di dalamnya gitu. Tanpa kita harus bikin kayak tadi lion dot name-nya apa gitu kan. Kita nggak perlu kayak gitu lagi. Itu adalah fungsi sebuah konstruktor. Konstruktor di Dart juga ada banyak gitu. Misalnya kalian pengen si konstruktornya itu emang wajib diisi gitu. Atau misalkan pengen kalian tuh cuman perlu apa namanya, mirip kayak si map tadi. Kita perlu key value-nya. Misalkan supaya nggak bingung, kan kalau kayak gini kan kita bingung nih, mana yang umur, mana yang nama, mana yang ini. Kalau datanya banyak apalagi ya, misalkan atributnya banyak gitu. Kalau gini kan banyak kebaca gitu. Ini umur, ini apa gitu. Sebenarnya kita bisa hover aja sih di sini. Kita bisa tahu tipenya apa gitu. Atau misalnya kita pengen tahu kelasnya itu isinya apa aja bisa kayak gini. Cuman supaya mempermudah, kita bisa pakai yang namanya
named constructor gitu, pakai required gitu. Jadi ketika kita pakai required itu ketika kita bikin sebuah objek di main itu dia bakal perlu yang namanya eh, pendefinisian key-nya dulu kayak gini. Kita perlu misalkan key name, name itu diisi apa gitu. Terus juga key age-nya itu bakal diisi apa, weight-nya itu bakal diisi apa. Jadi nggak langsung diisi kayak value-nya itu apa kayak gini tuh kan enggak. Jadi dia perlu diisi dulu kayak key-nya itu apa, umur itu berapa gitu. Nah, itu kita perlu assign di sini lagi. Diisi konstruktornya. Kita tambahin yang namanya kurung kurawal di sini. Nah, dia bakal error nih. Karena dia perlu required. Nah, itu lagi. Nah, dengan nambahin required, itu si lainnya perlu yang namanya key-nya gitu. Ini kan name tadi. Name. Terus ini apa? Age. Ini weight. Nah, kayak gitu. Dengan kayak gini, kita nggak akan bingung untuk pendefinisian sebuah objek gitu. Jadi kita tahu kalau ini tuh bakal diisi kemana, ini bakal diisi kemana. Gitu. Ini untuk mencegah aja supaya kalian mencegah error di program kalian. Gitu. Terus selanjutnya ada inheritance. Nah, kalau inheritance itu adalah sebuah, tadi kan udah turunan atau warisan kan. Jadi kalau inheritance tuh sifatnya itu adalah sebuah uh, apa namanya? Bisa masuk ke keluargaan juga sih maksudnya uh, sebuah objek yang mewarisi atribut dan juga metode dari objek lain. Kayak misalkan objek animal tadi kan kita bisa bikin objek animal ini tuh mereferensi atau diferensi oleh objek lain. Animal itu kan terlalu luas kan, bisa apa aja gitu. Bisa darat, laut, udara gitu. Misalkan kita pengen nge-spesifikasi kalau si animal ini tuh adalah kucing misalkan. Atau misalkan kita pengen menspesifik apa ya, mendetailkan kalau misalkan animal ini tuh adalah sebuah ikan gitu. Kita bisa yang namanya pakai inheritance gitu. Dan inheritance kita bisa mendefinisikan secara lebih jelas gitu. Misalkan kita udah bikin animal kayak gini nih, kelas animal. Kita mau bikin lagi si cat. Nah, si cat, ini misalnya kita hapus dulu. Si cat itu misalkan kita pengen nambahin yang namanya eh, warna atau misalkan warna bulunya apa misalkan. Atau misalkan kita pengen jumlah kumisnya berapa gitu. Atau misalkan kita pengen rasnya itu ras apa kucingnya gitu. Nah, kita bisa bikin kayak yang tadi lagi. Cuman bedanya adalah di sini ada yang namanya extends. Nah, kalau kita bikin kayak gini, itu dia cuman bakal bikin si class cat sendiri tanpa nge-inheritance ke si animal gitu. Nah, kita perlu yang namanya key-nya extends animal. Nah, extends itu ibaratin kayak kita bikin garis ini nih, garis sikat ke si animal. Kayak nyambungin eh, apa namanya? Rangkaiannya gitu. Jadi otomatis si cat ini itu bakal nge-inheritance si animal. Jadi si cat ini itu dia bakal punya atribut apa jadi animalnya. Dia bakal punya atribut nama, punya atribut umur, punya atribut berat badan gitu kan. Tanpa kita harus perlu ngebikin lagi di sini. Karena dia udah extend ke animal gitu. Begitupun si cat ini, itu dia bisa ngakses si it ini. Karena dia adalah turunan dari si animal. Kayak gitu. Tapi mungkin bedanya di sini, mungkin kita bikin spesialisasi buat si objek ini tuh dia bisa misalkan apa aja gitu. Kayak si kucing ini bisa meow gitu dan lain-lain. Nah, untuk bikin konstruktornya itu kalian bisa pakai kayak tadi required atau mungkin nggak pakai required juga bisa. Tapi terakhirnya itu kalian perlu isi yang namanya super. Super ini itu kita perlu ngisi yang namanya variabel dari si parentnya atau si animal yang ada di sini. Animal kan ada name, ada age, ada weight kan. Nah itu tuh perlu diassign kan, perlu diisi gitu. Namanya tuh apa, berat badannya berapa. Itu pakai yang namanya super. Jadi super itu bakal ngisi uh, uh, umur, nama, dan semua atribut yang ada di kelas parent. Gitu. Kayak gitu. Misalnya kita bikin sekarang di sini cat nih.
Cat, kucing, sama dengan new cat. Kita import dulu ya. Nah, kita isi lagi di sini. Oh, dia perlu apa aja nih? Oh, dia perlu nama. Namanya misalkan Oyen. Umurnya 3. Weightnya 10. Terus dia punya warna bulu. Oren. Terus dia punya apa lagi tadi? Whisker count ya. Jumlah kumis. Misalkan 6. Terus ada race-nya misalkan. British. British. Short hair. Nah, dia otomatis bakal punya yang namanya kucing.it. Kalau kalian lihat di sini si kucing itu punya yang namanya prosedur it. Padahal kita di cat itu nggak ada yang namanya prosedur it kan. Kenapa? Karena dia udah di extend tadi ke animal. Jadi dia bisa akses semua atribut yang ada di animal gitu. Sama aja kayak misalkan kita pengen akses namanya gitu. Ya udah tinggal kucing dot name gitu. Itu adalah sebuah inheritance. Jadi inheritance kayak sebuah pewarisan sifat watak atau perilaku dari si objek parentnya. Kebetulan parent yang ada di sini itu adalah animal kan. Sama aja kalau misalnya kita buat sebuah objek ikan ya sama aja gitu. Ikan pasti ntar kalau misalnya kita inheritance kita extend ke animal, dia bakal punya nama, punya umur, punya berat badan dan lain-lain. Bedanya adalah di anaknya atau kita panggil childnya itu lebih spesifik aja gitu. Dia bakal punya apa aja gitu. Nah, kalau animal terlalu general gitu, terlalu public. Itu untuk inheritance. Nah, ini contohnya lah. Kalian bisa coba-coba lagi sendiri. Nah, terus ada yang namanya abstract class. Abstract class itu ngebuat sebuah kelas itu jadi abstrak alias nggak perlu kita definisikan si kelas itu tuh bisa ngapain aja gitu. Jadi abstrak class tuh memang benar-benar kayak sebuah patokan aja gitu, tanpa kita uh, perlu mendefinisikan objek apa gitu. Dan bahkan kalau ketika kita bikin abstrak, itu tuh dia nggak akan bisa diakses atau nggak bisa dibikin objek. Nah, kelebihannya adalah ketika kita bikin abstrak, kita nggak perlu lagi mendefinisikan perilakunya itu bisa ngapain gitu. Kita langsung aja bikin void it gitu. Nah, ntar didefinisikannya di mana? Di sini. Ini kalau kalian lihat error kan di sini, catnya merah. Kenapa? Karena sekarang si cat ini, dia perlu yang namanya it, atau metode it. Karena sekarang si animalnya itu udah jadi abstrak, alias dia tuh cuman sebagai permukaannya aja. Dia pendefinisinya itu di masing-masing anaknya gitu. Nah, misalkan kita di sini, kita override aja. Dan sekarang dia perlu yang namanya override. Override itu kayak me, apa ya, menduplikasi metode atau perilaku dari si kelas parentnya gitu. Void. Anabul lagi makan misalkan. Nah, jadi ketika kita bikin abstrak class, si animal ini, dan kita bikin sebuah metode, itu kita perlu mendefinisikan lagi di turunannya gitu sekarang. Nah, kelebihannya adalah sekarang kita nggak bisa bikin objek animal. Kalau kalian lihat nih, animalnya merah. Karena animalnya udah abstrak. Abstrak class nggak bisa di-initiate, atau abstrak class itu nggak bisa dibikin objek gitu. Jadi abstrak itu hanya sebagai sebuah patokan aja jatuhnya. Dia nggak bisa diapa-apain. Gitu. Ini itu bisa kalian gunain kalau misalkan kalian emang pengen bikin objek yang cuman sebagai patokan aja gitu, nggak pengen dibuat apa-apa gitu. Itu adalah fungsi dari si abstract class. Nah ini contohnya ya. Jadi abstract class tuh pasti nge-override semua uh, metode yang ada di si kelas parent gitu. Oke, itu untuk OP teman-teman. Waktu kita nggak banyak, setengah jam lagi. Jadi kita mungkin bakal lanjut ke intro Flutter supaya ntar di next study group kalian udah bisa langsung run Flutter dan ngejalanin aplikasinya gitu. Tapi sebelum itu karena tadi kita belajar OP, ada yang ditanyain dulu nggak tentang OP? Pemahaman Eh, kalian tentang OP? kamu mau tanya, Kak? Hmm.
Kalau di Dart itu OOP-nya ada overloading method constructor nggak ya? Kalau Jadi overloading ya. ya overloading constructor. Jadi konstruktornya bisa ada banyak. Nah, itu nggak ada sayangnya di Dart. Jadi untuk Dart tuh bikin satu konstruktor aja dia, nggak bisa bikin overloading. Kan kalau di Java itu kan dia bisa kan bikin banyak konstruktor dengan parameter yang beda-beda gitu. Cuma di Dart sayangnya nggak bisa gitu. Dia emang satu kelas itu hanya bisa buat untuk satu konstruktor gitu. Kecuali kalau emang kamu pengen bikin tambahan sesuatu di situ, tambahin aja apa namanya? Misalkan kita pengen nambahin tanpa required ya, kita misalkan pengen nambahin apa namanya di sini? Aku lupa lagi, tapi kalian bisa terus name, misalkan pengen nambahin string res. Nah, ini tuh jadi opsional si string res ini karena dia tuh nggak diperluin kan di sini di si atributnya nggak ada. Tapi misalkan kalian pengen ini tuh jadi opsional, jadi kalian tuh bisa pakai atau enggak gitu. Ini mungkin bisa aja. Jadi tapi tetap aja kalian perlu mendefinisikannya tuh banyak gitu. Tapi ini jadi opsional. Kalian bisa bikin kayak gini sih. String res. Nah, ketika kalian bikin kayak gini, dia bakal jadi optional, bisa nullable kan si resnya gitu. Jadi mau diisi mau enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi ya itu, balik lagi tadi overloading tuh nggak bisa kalau di Dart, setauku ya. Kalau misalkan ada salah pendefinisian boleh kalian koreksi aja. Tapi sejauh ini aku nyoba, aku belum pernah nyoba overloading di Dart sih. Oke, ada lagi yang nanyain? Sebelum kita masuk ke intro Flutter nih, kita bakal coba ngejalanin Flutter-nya. Mungkin sekalian ini aja ya, sekalian kita coba aktifin dulu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke bikin ininya, projectnya. Sebenarnya di sini udah dikasih contoh ya, kayak urutannya ngapain aja. Tapi kita kenalan dulu nih sama Flutter. Di Flutter itu apa sih? Balik lagi kan kita ke bahasan awal. Jadi Flutter itu adalah sebuah bahasa, bukan bahasa pemrograman, sebuah framework ya, kerangka kerja lebih tepatnya, untuk membangun sebuah eh, aplikasi mobile multi-platform gitu. Sebenarnya nggak mobile aja sih. Dia sekarang Flutter tuh bisa web, bisa eh, apa lagi ya, aku lupa. Pokoknya banyak gitu. Dia bisa di berbagai device sekarang kalau di update terbarunya tuh. Jadi ya Flutter tuh SDK jatuhnya, sebuah software development kit, tools gitu, tools, sebuah alat. Di Flutter ini sebuah alat yang memanipulasi bahasa Dart menjadi eh, program yang bisa dijalankan di sebuah framework, sebuah environment, entah itu mobile, entah itu web dan lain-lain gitu. Dan dikembangkan oleh Google. Jadi emang Flutter dan Dart itu udah klop banget gitu. Jadi mereka emang udah satu paket, dikembangkan oleh Google gitu kan. Terus juga sama-sama digunain di satu environment gitu. Jadi emang Flutter itu adalah temannya atau pasangannya Dart. Jadi kalau misalkan ada orang nanya, eh, kamu bisa Dart gak? Kalau misalkan kamu jawab bisa ya, otomatis pasti orang ngiranya bisa Flutter gitu. Karena emang udah jatuhnya satu paket gitu. Nggak mungkin, jarang banget orang yang bisa Dart tapi nggak mungkin nggak bisa Flutter gitu. Kecuali emang emang mungkin dia khususnya mungkin yang belajar dasar Dartnya aja gitu. Tapi kalau misalkan orang belajar Flutter, otomatis dia pasti udah bisa Dart secara logiknya gitu. Ya, jadi sekarang udah bisa di mana aja eh, environment-nya semakin apa namanya? Semakin banyak gitu. iOS bisa, di web bisa, di Linux bisa, macOS bisa gitu kan. Di Android bisa, di Windows bisa.
Di Flutter itu emang sebuah framework yang powerful banget buat sebuah development ya, aplikasi terutama. Oke, itu aja pengenalannya. Tanpa banyak basa-basi, mungkin kita langsung create project Flutter pertama kita nih. Sebelumnya nih, ada yang kendala dulu nggak buat instalasi Flutter-nya? Atau mungkin Kak, saya nggak bisa running Android Studio-nya itu. Terus saya nggak bisa, atau mungkin ada yang belum coba juga, kita langsung coba di sini. Tapi kalau misalkan ada yang coba dan error, ntar aku bakal buka open discuss di Discord, jadwalnya ntar dikasih tahu lagi di grup sama yang lain, sama core team yang lain. Jadi pantangin aja. Oke, untuk bikin sebuah, anggaplah ini nggak ada ya, anggap ini nggak ada. Sorry, anggap eh si main ini nggak ada. Gimana caranya? Bisa dipindah ya? Oke, ini close dulu. Anggap ini nggak ada lah. Anggap kita pertama kali buka sebuah Visual Studio Code gitu. Pertama itu kalian perlu yang namanya akses yang namanya view di sini. View, ada comment palette kan di sini. Sorry. Atau kalian bisa aksesnya pakai Ctrl Shift P gitu. Jadi kita pakai akses Ctrl Shift P. Nah, ntar itu bakal kelihatan tuh ada beberapa list hal yang bisa dilakukan oleh si Visual Studio Code. Nah, di sini ada yang namanya Flutter New Project nih. Nih. Nah, Flutter New Project, kita klik aja di situ. Nah, kita bikin yang empty aja nih. Empty application. Atau ya udahlah. Empty atau enggak ya? Empty aja dulu ya. Terus kita bikin foldernya mau di mana misalkan. Sini. Kita kasih nama. Hmm, first app. Nah, ketika udah dibikin, ntar si Flutter bakal nge-create project-nya. Nah, itu ada tuh di pinggir. Nah, ada kan. Ini itu adalah struktur folder. Ini kita abaikan dulu mainnya. Ini itu adalah struktur folder dari eh, project Flutter kalian. Ada ini nggak pakai sih, tapi ya, nggak pakai, nggak terlalu banyak dioprek juga. Ada Android, ada iOS, ada lib, Linux, macOS, web itu kan. Nah, jadi si Flutter itu ngegabungin beberapa environment yang ada di beberapa eh, platform gitu. Kayak misalkan di Android nih. Kalau kita buka folder Android, itu isinya adalah Kotlin. Kalau kalian lihat, mungkin ada yang udah belajar Kotlin, boleh. Nih, Kotlin. Jadi ibaratnya si Flutter ini tuh kayak nge apa namanya? Memakai data atau sebuah package yang ada di Kotlin. Kita tuh kayak ngubah apa ya? Ngubah bahasa Dart. Si Flutter tuh kayak sebuah jembatan itu. Ngubah bahasa Dart jadi sebuah bahasa Kotlin dan lainnya supaya kita bisa mengakses atau bisa bikin sebuah aplikasi di dalam platform tersebut gitu. Nih kalau kita akses ini kan ada Kotlin, ada Java juga gitu kan. Karena kan ada juga kan yang create aplikasi pakai Java juga gitu. Contohnya Android. Terus apalagi nih di iOS misalkan. iOS juga isinya adalah sebuah iOS gitu pakai Swift tuh. Dia pakai Swift. Jadi kan Swift kayak Swift, Kotlin itu kan bahasa native kan. Bahasa yang dipelajari di khusus untuk di platform itu gitu. Tapi dengan Flutter itu kalian kayak ngegabungin satu ngegabung beberapa bahasa pemrograman, bahasa natif ke dalam satu project gitu, program. Nah, itu ada contohnya. Ini ada Linux, ada ya pokoknya banyak lah. Itu kayak jadi sebuah jembatan aja gitu si Flutter ini tuh. Terus kita buat akses atau ngeditnya, buat ngodingnya itu di mana? Kita ngodingnya itu adalah di lib sini atau library. Library kan ada main.dart nih. Nah, tapi ini nggak bisa diturunin ya. Oh, bisa deh.
Ya ada main.dat kan. Nah, di main.dat itu adalah file atau hmm, tempat eksekusi utama kita dari aplikasi kita gitu. Kayak tadi kan kita belajarnya adalah bahwa si Dart itu kan pasti dieksekusinya itu adalah di void main kan, main gitu. Nah, tapi untuk menjalankan sebuah aplikasi itu kita perlu yang namanya tadi run app. Nah, jadi run app itu adalah sebuah apa namanya? Fungsi ya kalau nggak salah. Ya, sebuah fungsi untuk ngerunning sebuah aplikasi gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, run app itu tipenya adalah void yang butuh parameter widget. Nah, ntar kalian bakal belajar widget di next week lagi. Di next study group kalian bakal belajar widget. Ini kayak widget apa aja yang ada di Flutter gitu. Nah, terus ntar dia bakal bikin yang namanya kelas. Nah, balik lagi tadi, pasti butuh kelas OP kan. Nah, jadi kalian perlu ngedalamin lagi kalau misalkan kalian masih bingung nih. OP-nya kalian perlu pelajarin lagi. Nih, kalian ada yang namanya kelas. Extends. Nah, ini extends. Nah, jadi semua kelas, widget, atau halaman yang ada di Flutter itu dia pasti extends ke stateless widget yang namanya. Kalian baru belajar stateless widget kan. Ntar ada yang namanya stateful widget, tapi di sini kita belajar stateless dulu. Jadi supaya kita bisa ngakses apa namanya? Atribut dan juga berbagai hal yang ada di uh, widget itu kita perlu yang namanya extend inheritance ke kelas stateless widget nih. Kalau kita lihat kelas stateless widget isinya apa aja nih? Mau bisa diakses. Oh, ini. Ini adalah isi dari stateless widget. Nah, stateless widget itu adalah sebuah abstrak kalau kalian lihat. Nih, lihat banyak. Pokoknya isinya kayak gini lah gitu. Nggak usah kalian perhatiin juga sih. Ini coba sebagai pengetahuan aja gitu. Buat bikin sebuah insightful aja buat kalian kalau OP itu memang jadi salah satu apa namanya hal yang wajib kalian kuasai di Dart gitu. Di Flutter terutama. Karena ya bakal jadi makanan seharian kalian ntar ke depannya gitu. Nah, terus karena di abstrak kan tadi kan si stateless ini abstrak kan. Dia perlu yang namanya override gitu. Karena di kelas stateless widget sendiri itu wajib ada di tuh si namanya build. Build itu adalah sebuah function buat kalian ngebikin atau ngebuild ya intinya ngebuild lah gitu. Ngebuild si aplikasinya di dalamnya itu kayak ngapain gitu. Nah, ini kalian bisa abaikan aja dulu, tapi kita coba aja running dulu ya. Jadi setelah kita bikin projectnya, kita mau running nih misalkan. Cara runningnya adalah kita akses dulu si emulatornya. Cara aksesnya adalah kalian bisa aja buka Android Studio di sini. Android Studio gitu, apa gitu. Tapi kalian juga bisa akses di sini. Di ujung bawah kanan itu ada no device kan. Nah, kalian tinggal klik aja di situ. Nah, kalian tinggal pilih emulatornya mau yang pakai yang mana gitu. Tapi kalau misalkan emang kalian belum bikin emulatornya, kalian harus bikin dulu di Android Studio gitu. Nah, bikinnya itu di sini, More Action, terus ada ini Virtual Device Manager. Nah, ntar kalian kalau misalnya ini masih kosong ya, kalian tambah di sini. Nah, kalian pilih tuh mau pakai device mana tuh. Misalkan kita mau iseng aja iseng, kita pakai 9 Pro. Gede banget ya 9 Pro. 63. Next gitu. Terus kalian ntar di sini disuruh install hmm, Google Google Service-nya gitu. Supaya kalian bisa mengakses berbagai fitur yang ada di dalam emulator tersebut gitu. Nah, ini kebetulan aku pakai yang Android 14. Tinggal di next kalau udah download ntar. Terus misalnya mau dinamainnya apa gitu. Nah, aja nih, Pixel 9 Pro. Sorry, tinggal di finish. Nah, ntar udah kebuat kan device-nya.
Nah, ntar kalau misalkan kamu mau running, tinggal di running gitu. Tinggal diklik yang ini. Misalkan aku pengen di sini nge-running si 7A. Nah, ntar kalau misalkan udah dibuat, ntar kebikin juga di sini nih. Kalau kita close. Nah, tuh lihat. 9 Pro sekarang ada kan? Nah, gitu. Kalian bisa itu, atau mungkin running langsung di sini gitu. Tinggal diklik aja. Nah, ntar dia bakal nge-launching tuh. Kayak sambil nunggu launching ya, karena lama juga itu pasti. Oke, sambil nunggu boleh kalau ada pertanyaan. Ada yang penasaran apa aja gitu, ini Flutter ngapain, itu folder apa, itu file apa gitu. Ini pasti lama nih. Nah, karena aku sambil share screen sambil ini juga kan. Jadi ada berat laptopnya. Nah, ini tadi kan kita perlu install dulu si ininya kan. Android versionnya. Nah, itu tadi fungsinya supaya dia bisa pakai Google-nya gitu. Tunggu sampai dia benar-benar munculin si home screen-nya. Ini dia masih ngeload karena emang berat banget sambil ngerunning share screen ini. Nah, sabar, sabar belum. Nah, pokoknya sampai kayak gini lah intinya. Sampai keren kayak gini. Nah, ini dulu dia not responding kan. Kita wait aja dulu. Karena emang dia ngelotnya lama. Nah, udah kalau udah gerak-gerak ini nih, berarti udah bisa akses nih. Ini adalah emulator kita untuk membangun sebuah aplikasi. Nah, karena emulatornya udah jalan, dan kalau kalian lihat di sini nih, tadi kan ada no device kan, sekarang udah ada si emulatornya kebaca. Kalau udah emulatornya kebaca, kita bisa nge-run gitu. Cara run-nya adalah dengan klik aja sini ada run kan. Kalian tinggal ngeklik run di sini. Atau ada juga di sini, klik kanan di main dot-dotnya, ada ini nih, run without debugging. Nah, gitu. Jadi ada dua opsi ya, bisa di klik kanan run without debugging, atau kalian bisa langsung aja di sini, run. Tak, kita run. Nah, dia bakal ngebuka di bug console. Di bug console ini adalah sebuah apa namanya? Informasi dari perilaku atau apa namanya ya? Kayak apa aja yang kita lakuin di device kita gitu. Jadi misalnya kita ngeklik, itu bakal munculnya tuh di bug console ntar. Kita ngeklik, kita nge-create apapun gitu. Munculnya itu bakal ada di bug console. Nah, ini ketika pertama kali kita nge-build sebuah project itu pasti bakal lama. Tapi ntar kalau misalkan kita udah bikin, kalau udah ke-build di si emulatornya itu bakal cepat gitu. Jadi kayak ini tuh ibaratin kayak kita nginstal aja gitu di si emulatornya. Tapi kalau udah project berjalan, ntar kalian bakal lebih cepat aja gitu buat ngerunningnya. Kalau awal-awal emang lama. Terus juga Flutter itu kelebihannya adalah dia itu hot reload. Mungkin kalian sering banyak dengar tuh. Flutter tuh hot reload gitu karena kita tuh kayak bisa real time ngoding. Kayak ketika kita ngeganti apapun itu di sini, dia tuh bakal hot reload keganti di si tampilannya gitu. Sambil tunggu aja ya.
Nah, itu abaikan aja si merah-merahnya, nggak apa-apa. Nah, ketika ada muncul tuh checklist build tuh, nah, berarti dia udah kebuat di si emulatornya gitu. Nah, ini udah ke jalan tuh. Dia muncul logo Flutter. Nah, ketika udah connecting, ada connected tuh, dia udah otomatis bisa jalan di device-nya. Nah, kelihatan kan? Di sini ada Hello World gitu. Kita kecilin aja ini. Nah, ada Hello World. Jadi ketika kita bikin project kosong tuh, ya si Flutter tuh bakal bikin defaultnya tuh kayak gini, Hello World itu. Jadi ini adalah tampilan utama kalian ketika uh, bangun sebuah aplikasi, membangun sebuah project Flutter. Nah, tadi katakan kelebihan si Dan itu adalah dia adalah hot reload kan. Jadi ketika ngubah apapun di sini gitu, itu bakal otomatis berganti itu. Kayak gitu. Itu adalah kelebihan si Flutter-nya. Ada lagi yang nggak perlu dibahas lagi. Ada. Oh, udah ditanya ini katanya. Kalau udah selesai cepetan balik ke main room. Oke, boleh. Sabar ya. Ya, pokoknya untuk Flutter sendiri kayak gitu. Ntar selanjutnya kalian bakal belajar tentang widget. Widget itu apa, Bang? Widget itu adalah, nih, yang hijau-hijau ini nih. Scaffold, center, text. Itu widget. Widget tuh kayak komponen lah intinya. Komponen yang ada di Dart. Di Dart, di Flutter. Kalian bisa pakai apa aja gitu. Kayak misalkan di sini kita pengen nge-wrap si teksnya di dalam kontainer misalkan. Sorry. Nah ini dia lagi nge-load. Sorry. Kita pengen ngebungkus si teksnya itu pakai kontainer. Kontainer tuh kayak sebuah apa namanya ya? Aku lupa namanya apa. Kayak sebuah kotak gitu lah. Nah, child. Nah, ini kita konsisten hapus dulu. Terus misalkan kita pengen kasih height tingginya berapa, misalnya 100, lebarnya 100, terus kita kasih color light blue misalnya. Oh, dia bakal langsung ada. Nah, itu kelebihannya juga dari si Flutter. Di hot reload, jadi ketika kita save, dia bakal otomatis ada di situ. Oke, mungkin itu pengenalan aja, karena eh, selanjutnya bakal dibahas itu di minggu depan. Nah, untuk tadi kan aku bahas nih di bawah konsol tuh. Ketika kita ngelakuin apapun di aplikasinya itu bakal ke reload di sini, kebaca di sini gitu. Ya, misalkan gini deh, kita misalkan ngeprint, bikin sebuah variabel tadi kan, string nama eh, start. Nah, ini kalian bisa print langsung sini. Print. Nah, ini kalau kita tuh lihat, kalau kita save dia bakal print kan start nih. Nah, itu. Jadi semua hal yang kalian lakuin di dalam widget build ini itu bakal ke printnya tuh atau ke eksekusinya tuh di bak konsol. Kalau misalkan ada error, ada perintah apapun yang kalian lakuin, ngeklik apapun gitu, ntar bakal ada di sini gitu. Oke. Itu mungkin intro Flutter ada yang mau ditanya nggak? Kita bakal tutup lagi nih, 3 menit lagi. Itu ada link presensi tuh. Kak mau tanya Kak, Ada apa? Ya boleh. kalau
Berarti kalau misalnya ada masalah nanti ada kayak diskusi di Discord ya nanti. Iya, ntar bakal diumumin jadwal diskusinya. Jadi kalau di Discord kita santai aja ya sambil eh, ngobrol-ngobrol aja. Atau kalian mau buka open Discord sekarang juga nggak apa-apa. Kalian ngepost di situ atau screenshot error apa gitu. Kalian bisa lampirin aja di situ. Ntar mungkin kalau misalkan ada yang bantu bisa langsung reach out. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ada hands on lagi buat kalian minggu ini. Ya, ini abaikan aja. Nah, hands on ya adalah eh, kalian belajar lagi tentang OP. Kalian bikin project OP. Bebas kalian mau bikin project baru atau misalkan kalian mau nerusin project kalian sebelumnya. Yang kemarin kan. Kemarin kan udah buat nih. Nah, kalian misalkan pengen nambahin di situ OP-nya gitu. Misalkan kalian bikin aplikasi apa kemarin? Project apa? Misalkan project kasir ya misalkan. Nah, kalian tinggal nambahin OP-nya di situ bebas apa aja. Yang penting eh, bisa nyambung gitu sama project kalian. Atau mau bikin baru juga boleh gitu. Nah, terus eh, hands on keduanya adalah bikin project Flutter. Nah, ini. Bikin project Flutter kayak tadi, terus oh ya masukin ke GitHub, terus ntar berarti ada dua GitHub ya kalian. Ya, ada dua GitHub. GitHub pertama itu yang tadi yang OP. Project OP itu masih CLI ya, masih command line gitu. Terus yang link kedua, GitHub kedua itu adalah project Flutter kalian. Ya, jadi ketika kalian bikin project Flutter, eh, ntar submit si screenshot app-nya dengan ada nama kalian dan juga jurusan kalian di situ. Ya kan kalau tadi kan di sini adanya dia Hello World doang kan. Nah, tinggal kalian ganti aja sama nama kalian dan juga jurusan kalian apa di sini. Kayak gitu. Jadi link pertama itu isinya adalah OP dan juga kelas diagram. Kelas diagram itu yang mana, Bang? Nah, ini nih. Nih. Yang mana? Duh, hilang. Oh, ini. Nah, ini kelas diagram tuh kayak gini. Jadi bikin dulu kayak gini. Ntar kalian screenshot aja. Bebas ya bikinnya di mana, mau di Draw.io atau dimanapun. Di Word atau di Excel juga boleh, terserah. Yang penting kelihatan gitu, kayak gimana. Ntar submit di README si GitHub yang OP. Nah, README yang GitHub Flutter itu isinya adalah screenshot aplikasi kalian. Paham nggak? Ada yang mau ditanyain? Untuk yang kelas diagram berarti yang di OOP ya, Kak? Ya, betul. Oke, ada lagi pertanyaan? Last question deh, last question. Aku tutup nih abis ini. Jangan lupa ya, ntar. Ini boleh di screenshot dulu mungkin yang soalnya, biar nggak lupa. Atau mungkin kalian mau, ntar juga dibagiin sih slide-nya. Oke, karena nggak ada pertanyaan lagi, mungkin aku tutup aja ya. Untuk study group mobile development kita yang kedua, sampai di sini. Semoga kalian bisa lebih memahami lagi, mendalam lagi soal OP-nya. Karena emang itu yang paling penting. Kalau misalkan ada bingung, ntar kita bakal open discuss. Jadwalnya bakal diumumin lagi nanti. Sama mungkin ada soal penugasan hands on. Kalau ada bingung, ntar juga ada di open discuss. Gitu. Oke, cukup sekian mungkin dari aku. Terima kasih buat yang udah join hari ini. Udah nyempetin buat belajar juga. Kalian keren karena nyempetin waktu libur kalian buat belajar di tengah-tengah kalian liburan gitu. So, mungkin aku tutup aja. Terima kasih untuk yang hadir. Silahkan untuk kembali ke main room ya. Sama-sama, sama-sama.
yang belum pindah pindah sama jangan lupa absen ya.